Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak Asesor. Perkenalkan, nama saya Dr. Rerum Naturarium Dr. Juandijo, Master of Molecular Biology. Saya adalah dosen tetap program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita Harapan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan menggunakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu imunologi. Berikut merupakan pernyataan diri saya. Mata kuliah yang saya ampu adalah imunologi yang memiliki bobot sebesar 2 SKS, di mana mata kuliah ini diselenggarakan pada semester genap setiap tahunnya. Mata kuliah ini memiliki 16 kali kegiatan perkuliahan, mencakup 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebagai deskripsi mata kuliah, imunologi merupakan mata bagian ilmu biologi yang membahas tentang sistem imun, pembagian sistem imun, serta penyakit-penyakit yang berkaitan dengan respon sistem imun, seperti penyakit infeksi, kanker, reaksi hipersensitivitas, dan penyakit autoimun. Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang konsep-konsep dasar sistem pertahanan tubuh, respon imun memori, antibodi, toleransi, dan hipersensitivitas. Mata kuliah ini juga mengajari teknik-teknik yang digunakan untuk pemeriksaan penyakit yang berkaitan dengan sistem imun, termasuk pemeriksaan antigen, antibodi. Sebagai buku acuan, mata kuliah ini memiliki 4 buku acuan. Yang pertama berjudul Cellular and Molecular Immunology edisi ke-10, karangan Abul Abbas, Andrew Lichtman, dan Steve Pillay pada tahun 2021. Buku kedua berjudul The Immune System, edisi keempat, karangan Peter Parham, yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ketiga berjudul Buku Imunologi Dasar, edisi ke-12, karangan Karnan Baratawijaya dan Iris Rengganis, yang diterbitkan pada tahun 2018. Buku keempat berjudul Imunologi dan Serologi Klinis Modern, yang dikarang oleh Kate Olson dan Ernesto Denardin dan diterbitkan pada tahun 2014. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama adalah mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiat. Yang kelima, mampu mengaplikasikan keilmuan biologi yang dimiliki untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan yang keenam adalah menguasai konsep biologi yang dapat diterapkan untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah imunologi juga ada beberapa. Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui, memahami, serta mampu menjelaskan konsep dasar imunologi, pengenalan sistem imun, sistem limfoid, pembagian sistem imun yang mencakup innate immunity dan adaptive immunity, pengelompokan dan perkembangan sistem imun adaptif yang juga meliputi T-cell recognition dan B-cell recognition. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mengetahui, memahami, serta mampu menjelaskan B-cell and T-cell mediated immune responses dan immunological memory. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui, memahami, serta mampu menjelaskan konsep dari toleransi
dan penolakan sistem imun. Capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat adalah mahasiswa mengetahui, memahami, serta mampu menjelaskan konsep dasar mekanisme kelainan sistem imun mencakup reaksi hipersensitivitas, autoimun, dan imunodefisiensi. Yang kelima, mahasiswa mengetahui, memahami, serta mampu menjelaskan konsep dasar pemeriksaan yang menggunakan dasar sistem imun. Metode pembelajaran dari mata kuliah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah synchronous learning yang mencakup live synchronous, merupakan kegiatan tatap muka di dalam kelas yang diselenggarakan secara langsung, dan virtual synchronous, di mana penyampaian materi akan disampaikan secara langsung kepada mahasiswa melalui ruang virtual. Yang berikutnya adalah asynchronous learning, di mana mahasiswa diminta untuk belajar secara mandiri dalam menguasai dokumen presentasi atau artikel jurnal yang sudah dimuat di Learning Management System dari Universitas Pelita Harapan. Dan yang berikutnya adalah kolaboratif asinkronus, di mana mahasiswa akan diminta bekerja secara berkelompok dalam memahami materi yang sudah disampaikan di kegiatan perkuliahan. Topik pembahasan mata kuliah imunologi ada 14. Yang pertama merupakan Introduction to Immune System. Yang kedua dan ketiga adalah perkenalan terkait innate immune system. Yang keempat adalah B-cell development yang dilanjutkan dengan topik kelima yaitu B-cell recognition. Lalu topik keenam adalah T-cell development yang dilanjutkan dengan topik ketujuh yaitu T-cell recognition yang lalu diikuti dan dievaluasi dalam ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, topik pembahasan mencakup topik ke-8 yaitu immunological memory and vaccination. Lalu topik ke-9 masih terkait vaccination, namun di sini kita belajar dari pengalaman vaksin yang dipergunakan dalam pandemi COVID-19, jadi learning from COVID-19. Lalu topik ke-10 adalah immune tolerance and rejection. Topik ke-11 kita mempelajari immunity in transplantation. Topik ke-12 kita akan mempelajari hypersensitivity reaction. Topik ke-13 kita akan mempelajari immunodefisiency. Dan topik ke-14 kita akan mempelajari immunoassays, yaitu esai-esai pemeriksaan yang mempergunakan dasar sistem imun. Dan dalam hal ini kita akan mempergunakan contoh-contoh esai-esai yang dipergunakan dalam pandemi COVID-19. Lalu ini akan dievaluasi dalam ujian akhir semester. Terkait penilaian dan evaluasi dari mata kuliah ini, ada 4 kategori penilaian. Kategori pertama merupakan ujian tengah semester dengan bobot sebesar 30%. Kategori kedua adalah ujian akhir semester dengan bobot juga 30%. Lalu kategori ketiga adalah kuis dengan bobot 15%. Dan diakhiri dengan kategori keempat yang merupakan tugas berkelompok untuk membuat poster vaksinasi dengan bobot sebesar 25%. Kita mulai kuliah imunologi lagi setelah libur lebaran. Selama ini kan kalian mempelajari imunologi lebih dari sisi dia harus aktif, harus menyerang, harus berespon. Oke? Dan ini yang biasanya kita gambarkan di slide ini sebagai ketika sistem imun harus bertindak sebagai tukang pukul, sebagai bodyguard. Oke? Yang kita sebut dengan immune response dan immune activation. Namun, sebagaimana segala hal yang ada di alam ya, semuanya mesti seimbang. Nggak mungkin sistem imun kita cuma bertugas sebagai tukang pukul. Di sisi lain, dia juga harus memunculkan sifat yang kita sebut dengan immune tolerance. Di mana sistem ini yang memungkinkan bahwa sistem imun kita tidak akan berespon terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling gampang, terhadap makanan. Oke? Bayangkan kalau
ketika kalian makan sesuatu, lalu sistem imun kalian selalu berespon dan menimbulkan peradangan di saluran pencernaan kalian. Kalian akan menderita dari IBS, bahkan bisa sampai IBD. Ya, dari irritable bowel syndrome sampai inflammatory bowel disease. Okay? Dan itu akan menimbulkan konsekuensi kesehatan yang teramat sangat. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa satu konsep penting dari sistem imun adalah adanya regulasi, yang kita sebutnya immune regulation. Dia akan mengatur kapan dia harus aktif memukul, immune response atau immune activation, kapan dia harus toleran, kita sebut dengan immune tolerance. Kebetulan kali ini waktu di kuliah pertama yang memberikan kuliah bukan saya, namun untuk waktu pelajaran imunologi buat kakak kelas kalian, di topik pertama dari mata kuliah ini saya selalu memberikan analogi begini. Orang suka menyampaikan analogi bahwa sistem imun itu layaknya angkatan bersenjata, oke ya. Angkatan bersenjata di tubuh kita. Ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada polisi. Namun menurut saya itu analogi yang kurang pas. Analogi yang lebih pas itu sebenarnya sistem imun kita adalah pasukan penjaga perdamaian, Peace Corps. Kalau kalian melihat pasukan penjaga perdamaian yang diutus ke berbagai negara yang sedang dilanda konflik, tugas utama mereka adalah menjaga keamanan di daerah setempat, menjaga keamanan masyarakat tersebut. Mereka tidak tujuannya bukan untuk menyerang masyarakat tersebut. Mereka tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat tersebut. Kalau ada oknum yang menimbulkan kerancuan, baru mereka akan bertugas untuk menyerang. Oke, jadi analogi yang lebih pas adalah sebagai pasukan penjaga perdamaian. Dan ini yang basically dilakukan oleh sistem imun kita. Unfortunately pada pasien-pasien tertentu hal itu nggak terjadi. Dan kalian udah pelajari beberapa minggu lalu penyebabnya apa saja. Bisa karena kelainan genetis, bisa juga karena proses mimikri. Ada proses infeksi yang memicu respon imun kita untuk menganggap antigen sendiri itu antigen asing. Akhirnya diserang. Terlepas dari mekanismenya apa, yang terjadi adalah respon imun kita ditujukan pada antigen diri sendiri. Dan itu bisa dibayangkan kan. Layaknya angkatan bersenjata suatu negara menyerang penduduknya sendiri. Itu kan basically merusak negaranya sendiri. Umumnya, dan boleh dibilang kebanyakan, merupakan mekanisme dari reaksi alergi yang terjadi pada kita. Oke. Makanya di sini dibilang bahwa kebanyakan kelainan yang diakibatkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe 1 itu kebanyakan disebut alergi. Oke. Istilah lain adalah atopi. Nah, tapi mau saya klarifikasi dulu di sini. Alergi umumnya diakibatkan oleh hipersensitivitas tipe 1. Tapi bukan berarti alergi cuma dimediasi oleh hipersensitivitas tipe 1. Bisa nangkap di situ? Bisa ya? Artinya bahwa ada reaksi alergi yang nantinya dimediasi oleh reaksi hipersensitivitas tipe yang lain. Oke, nanti terutama yang tipe 2 dan tipe 4. Namun secara mayoritas reaksi alergi itu dimediasi oleh tipe 1. Oke? Nah, kita lihat gambarnya dulu. Jadi seperti saya bilang, ini sebagai contoh aja, ini sel MAS, tapi bisa juga mewakili sel basofil atau sel eosinofil. Dia memiliki reseptor yang akan mengikat rantai berat dari imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini yang warna hijau. Ujung atas dari imunoglobulin E yang ini, ujung variabelnya, ini yang nanti mengikat apa yang kita sebut dengan alergen. Yang di sini digambarkan alergennya bentuknya seperti yang memanjang ini. Memanjang lalu ada lingkaran bulat ini. Oke? Mirip seperti gambar ini. Oke? Ketika si sel MAS ketika imunoglobulin L-nya sudah melekat pada si sel MAS lah, basofil lah atau eosinofil, belum ada reaksi, baru menempel aja. Oke? Dan itu yang terjadi pada paparan pertama.
pada paparan berikutnya yang terjadi adalah muncul alergen. Oke. Dan basically apa yang dilakukan oleh alergen itu, bayangkan ya, kalau saya ini sel mas atau basofil atau eosinofil. Tangan kiri saya menempel imunoglobulin E. Tangan kanan saya menempel imunoglobulin E. Oke. Lalu tiba-tiba saya pinjam ya. Tiba-tiba ini ada alergen nih. Oke. Lalu yang kiri nangkap, yang kanan nangkap. Lalu yang akan terjadi adalah mereka akan memutar antibodinya yang kita sebut dengan cross linking. Dia akan memutar begini. Dan ketika dia memutar begini, maka si baik sel mas, basofil atau eosinofil, dia akan mengeluarkan isinya. Dan ini yang terjadi di paparan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke? Jadi sekali lagi, pada paparan pertama baru terbentuk antibodi imunoglobulin E yang menempel pada baik sel mas, basofil, eosinofil. Pada paparan berikutnya ketemu lagi alergen yang sama, lalu mereka akan memutarnya, yang kita sebut dengan cross linking. Ketika terjadi cross linking, si sel akan mendapatkan signal aktivasi. Dan dalam ini signal aktivasinya adalah dia melepaskan isinya. Dan isinya itu yang nanti menyebabkan reaksi alergi kita. Oke, sekarang saya tanya kalian. Kalau kalian alergi, gejalanya apa aja? Gatal, atau gatal. Terus apa lagi? Merah. Terus apa lagi? Apa? Luka. Bengkak. Terus apa lagi? Sesak nafas. Oke, betul. Terus apa lagi? Panas. Terus apa lagi? Bengkak udah tadi. Basically kalau kalian lihat di situ tadi sebenarnya jawaban kalian bisa dikategorikan menjadi dua. Satu, selanjutnya di mana sel itu teraktifkan. Terus akhirnya mengeluarkan mediator-mediatornya. Oke, sampai sini oke kah? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, di sini ada satu slide untuk menjelaskan sel mas itu apa. Nanti kalian bisa lihat. Saya lanjut aja ke sini. Oke. Kenapa reaksi persistence tipe 1 disebut juga immediate, yang cepat? Karena basically pertama di sini. Baik sel mas, eosinofil, dan basofil, di dalam sitoplasmanya, dia sudah berisikan mediator-mediator. Dalam ini mediator apa? Mediator peradangan. Dan mediator peradangan itu ketika dilepaskan, dia akan menyebabkan alergi. Kalian bayangkan, dia di dalam tubuhnya sudah ada nih. Dia ready to be released. Maka ketika teraktifkan, dia dikeluarkan dalam waktu sangat cepat. Ya, biasanya kurang dari 30 menit akan keluar semua. Oke? Karena sudah dibentuk. Nah, ini juga kalau kalian kembalikan lagi apa yang kalian pelajari waktu anatomi, waktu kalian belajar hematologi, apa ciri khas terutama dari dua sel ini, basofil dan eosinofil, dan sel mas juga sebenarnya. Dan sebenarnya ada satu sel lagi, walaupun dia nggak dikaitkan sama reaksi alergi ya. Apa ciri khas? Apa ciri khas dari mereka? Selain intinya lobus-lobus, ada satu ciri khas yang kalau kita lihat di mikroskop, ya, di bawah mikroskop, di sitoplasmanya ada sesuatu. Apa itu? Titik-titik kan? Bintik-bintik toh? Wajahnya banyak bintik-bintik kan? Bintik-bintik itu apa? Granul itu secara gampang bisa kita bedakan menjadi dua. Vasoaktif amin, ya, vasoaktif amin sama protease. Vasoaktif amin contohnya apa? Kalian kalau sebentar saya tanya dulu. Di sini ada yang nggak alergi kah? Ada yang tidak pernah alergi kah? Oke, beberapa yang sangat beruntung tidak pernah alergi ya. Oke, saya tanya yang pernah alergi. Kalau kalian alergi, kalian minum obat apa?
CTM. Oke, terus apa lagi? Cetirizin. CTM, cetirizin, loratadin itu obat apa? Anti histamin adalah contoh dari vasoaktif amin. Oke? Histamin adalah salah satu vasoaktif amin itu banyak ya. Itu basically protein yang terutama protein di dalam makanan yang ketika dilepaskan melebarkan pembuluh darah. Contoh yang paling yang ada di dalam 3 sel itu contohnya histamin. Makanya obat yang kita minum ketika kita alergi ya antihistamin, ya. Vasoaktif amin ketika dilepaskan dia akan mengeluarkan berbagai gejala. Pertama, pembuluh darahnya melebar, ya kan? Pembuluh darahnya melebar, akibatnya merah-merah, toh? Ya, rubor. Rubor. Terus dia juga akan menimbulkan kontraksi otot polos. Oke. Otot polos basically otot yang nggak bisa kita kendalikan kan. Dan yang banyak contohnya, tapi minimal dari tadi 3 sistem organ tubuh kita yang terlibat adalah yang di saluran pencernaan dan di saluran pernapasan kan, otot polos kita. Makanya ketika dia kontraksi, terutama misalnya yang pernafasan, akibatnya apa? Prostaglandin di sini akan menyebabkan vaskular dilatasi, vasodilatasi. Leukotrin akan menyebabkan kontraksi otot polos. Artinya apa? Setelah serangan pertama yang dikeluarkan oleh granul, dilanjutkan lagi oleh serangan kedua. Akibatnya makanya reaksi alerginya udah terjadi cepat, terus saja. Ya, orang terus mengalami reaksi alergi nggak akan hilang dalam waktu cepat. Tapi saya kasih contoh aja. Alergi lagi berat, jadi kayak serangan sebenarnya. Jadi saya terus mengeluarkan bunyi kayak apa yang kita sebut mengi, ya. Ya, dan itu terus bisa sampai berjam-jam. Oke, artinya apa? Saya nggak mati, buktinya saya masih ada di sini, toh. Ya, saya masih ngajar kalian, saya nggak mati. Tapi saya tersiksa selama 3-4 jam itu. Oke. Terus nanti diberikan pengobatan, sembuh, atau asmanya menghilang, sembuh. Oke. Makanya, tapi ada pada pasien-pasien tertentu yang unfortunately asmanya terus-menerus dan ini bisa berbahaya. Sehingga karena pasukan oksigen benar-benar habis. Oke. Ya, namun sekali lagi, yang benar-benar menyembuhkan kematian adalah anafilaktik. Langsung terjadi peradangan. Oke. Itu tipe 2. Tipe 3, tipe 3 biar populer masuk video kamu. Ya. Tipe 3 adalah saya melekat pada dia dulu. Lalu kita jadi kompleks yang tadi saya sebut kompleks antigen antibody. Lalu kompleks ini akan menempel biasanya pada dinding pembuluh darah. Dan itu yang menimbulkan reaksi menimbulkan reaksi hipersensitivitas tipe 3. Oke, jadi beda di situ ya. Tipe 2 antibodi menyerang langsung, tipe 3 antibodinya menempel pada antigen dulu, membentuk kompleks antigen antibodi yang baru nanti melekat. Oke. Jadi itu yang membedakan reaksi hipersensitivitas tipe 2 dan tipe 3. Menarik sel neutrofil dan mengaktifkan sel neutrofil sehingga terjadi peradangan. Karena sel neutrofil akan mengeluarkan, sel neutrofil kan juga berisikan granul-granul kan, yang akan mengeluarkan proses peradangan. Lalu dia juga bisa bekerja sama dengan komplement, di mana ketika dia bekerja sama dengan komplement, sama hasil akhirnya, memicu terjadinya peradangan. Oke, itu dulu ya, singkat karena pernah kalian pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Tapi kalau ada pertanyaan, tanya ya, setelah slide ini silakan bertanya. Yang kedua, opsonisasi dan fagositosis kan. Opsonisasi kalian udah pernah dengar, hashtag. Dia menempel pada suatu sel, suatu patogen, terus akan memicu si sel makrofag untuk memakannya. Oke. Misalnya, yang warna kuning ini adalah si antigen. Ditempel oleh si antibodi. Lalu antibodi akan memicu si sel makrofag untuk datang, lalu untuk memakan si antigen itu. Makanya terus terjadi proses fagositosis. Ya. Efek dari ketika terjadi gangguan tiroid, baik hipo maupun hiper. Nah, kembali ke contoh di sini, pada reaksi hipersensitivitas tipe 2, antibodinya memicu sel kelenjar tiroid, melepaskan
ya, seakan-akan dia menyerupai apa yang kita sebut dengan TSH, thyroid stimulating hormone. Dia menyerupai TSH untuk memicu sel kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon tiroid. Maka pada pasien ini yang terjadi apa? Hipo apa hyper? Hypertiroid. Oke, antibodinya memicu dia untuk melepaskan hormon tiroid yang berlebihan. Oke, contoh penyakitnya apa? Tadi seperti teman kalian udah bilang, yang matanya melotot, kurus, tinggi, ya, keringatan, nggak tahan panas, itu penyakit yang kita sebut dengan apa? Graves disease. Ya, Graves disease. Oke. Nah, setuju. Antara 1, 2, 3 mana yang lebih lambat? 3. Antara 3 dan 2? 3. Kita nggak tahu. Antara 2 dan 3 kita nggak. Antara 2 dan 3 kurang lebih durasinya hampir sama. Ya, hampir sama. Tapi reaksinya tetap lebih lambat dibanding yang tipe 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah? 48 jam kami harus melihat dan kami harus kembali ke klinik untuk dicek apakah dia menjadi keras, memerah, dan membengkak atau tidak. Buat koas-koas yang mengalami hal itu, berarti menunjukkan bahwa dia menderita TBC dan TBC-nya lagi aktif. Dia tidak diizinkan untuk masuk ke bagian anak. Dia harus menjalani pengobatan dulu. Oke, sekarang kayaknya orang udah jarang menggunakan hal ini. Oke, orang lebih pakai tes lain yang kita sebut gene expert untuk langsung PCR, berdasarkan PCR untuk menentukan keberadaan dari gen dari TBC-nya, kuman dari TBC-nya. Nah, basically tes tuberkulin ini merupakan salah satu contoh dari sama T3 hypersensitivity itu kan IgG sama IgM itu kan involved. But which one of IgG and IgM yang most involved? Between IgG and IgM, which one is more involved? Yeah. Yang biasanya lebih terlibat itu IgG. Not IgM. Not IgG. IgM also involved, but in a lesser role compared to IgG. Karena pernah saya gini, IgM adalah antibodi yang pertama kali dikeluarkan kan, ketika dia terpapar oleh antigen. Seiring dengan waktu, ada proses yang kita sebut dengan isotype switching. Dari IgM berubah jadi IgG, IgE dalam hal ini. Jadi yang reaksi-reaksi hipersensitivitas adalah reaksi yang terjadi secara kronis dalam waktu yang lama. Makanya karena paparannya udah lama, biasanya lebih terlibat untuk antara tipe 2 dan tipe 3 itu umumnya IgG. Tapi bukan berarti IgM tidak terlibat ya, tapi umumnya IgG. Oke, lebih karena ini konteksnya kronis. Oke. Sebelum saya akhiri, tahu kan beda akut dan kronis? Bedanya apa akut dan kronis? Kronis long term, akut immediate short term. Beda waktunya apa? Berapa lama? Berapa bulan? Biasanya di kedokteran kita mengambil cut off 6 bulan. Reaksi yang terjadi kurang dari 6 bulan kita sebutnya akut. Yang lebih dari 6 bulan kita sebutnya kronik. Ya. Jadi karena hipersensitivitas itu semuanya kronik, karena dia akan terjadi terus-menerus. Basically orang yang alergi sampai saat ini ya, kita nggak belajar pengobatan kan kali ini, tapi nanti harusnya di farmakologi kalian belajar. Semua obat alergi yang kalian pernah dengar, antihistamin, steroid, itu menyembuhkan penyebab alerginya atau mengendalikan gejala alerginya. Mengendalikan gejala alergi. Artinya penyakit alergi, kalau saya sebut penyakit ya, atau kelainan alerginya akan terus ada atau enggak? Jadi dia akan sampai mati, akan terus ada. Makanya dia akan kronik. Oke? Makanya kembali ke pertanyaan awal teman kalian, IgG untuk antara 2 dan 3, IgG yang lebih terlibat. Ya. Oke? Kalau gitu kita akhiri ya kuliah hari ini. Selamat sore semuanya. Demikian adalah video saya sebagai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga Ibu Bapak Asesor berkenan untuk mereview dia. Terima kasih.